Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muhammad Zain dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1C dengan NIM 12530300051. Di sini saya akan membawakan materi Inna wa akhwatuha, tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa Arab. Inna wa akhwatuha yaitu inna dan saudara-saudaranya inna. Definisi inna wa akhwatuha, definisi secara singkat yaitu huruf-huruf yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, dan fungsi utamanya yaitu menasabkan mubtada yang dimana menjadi isimnya inna dan juga merofakan khobar yang menjadi khobarnya inna. Jadi istilah yang sering kita dengar, kaidah yang sering kita dengar yaitu tangsibul isma wa tarfaul khobar, yang dimana menasabkan isim dan merofakan khobar. Contoh singkatnya itu inna zaidan jalisun, yang artinya sesungguhnya Zaid itu orang yang duduk, seperti itu. Sebelum kemasukan inna kan Zaidun jalisun, itu Zaid yang duduk, Zaid adalah orang yang duduk. Kemudian kemasukan inna yang dimana si Zaidan itu adalah isimnya inna atau yang asalnya mubtada, itu dinasabkan oleh inna. Kemudian jalisun yang tadinya khobar dari mubtada, maka si jalisun dibaca rofa karena menjadi khobarnya inna. Selanjutnya ada kaidah umum. Kaidah umum dari inna wa akhwatuha yaitu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa lita wa la'ala tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari wa tansibul mubtada'a wa yusamma ismuha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaruha. Yang artinya huruf-huruf ini teh inna dan saudara-saudaranya yaitu inna kan, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'ala itu masuk pada mubtada dan khobar yang menasabkan mubtada yang disebut isimnya dan juga merupakan khobar yang disebut khobarnya. Nya itu ya inna, maksudnya khobarnya inna, seperti itu kaidah umum inna wa akhwatuha. Selanjutnya ada macam-macam akhwatnya inna. Macam yang pertama mungkin inna, yang kedua anna. Inna dan anna ini memiliki faidah litaukid atau litakid, yaitu untuk meyakinkan, menegaskan. Kemudian ada ka'anna yang memiliki faidah lil tasbih atau menyerupai. Selanjutnya ada lakinna yang memiliki faidah lil istidrok atau penyanggahan. Selanjutnya ada laita dan la'ala. Selanjutnya ada laita yang memiliki makna litaroji atau pengharapan. Kemudian la'ala yang terakhir yang memiliki faidah litamani atau berangan-angan. Contoh penggunaan dari inna dan akhwatnya inna. Contoh dari inna wa akhwatuha, innal muslimina ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian yang anna, contoh yang anna sama berfaedah li taukid atau meyakinkan ataupun menegaskan, contohnya asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Jadi anna muhammadan asalnya itu kan mubtada khobar, muhammadun rasulullahi, seperti itu. Kemudian dimasuki anna muhammadan, jadi muhammadan yang tadinya mubtada dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Kemudian Rasulullah itu tetap dibaca rofa karena menjadi khobarnya inna, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua dari macam-macam akhwatnya inna yaitu ka'anna yang memiliki faidah litasbih atau menyerupai. Contohnya ka'anna ahmada asadun, artinya seakan-akan Ahmad adalah singa, yang asal kalimatnya itu ahmadun asadun. Ahmadun itu asadun, jadi Ahmad itu adalah singa. Berhubung kemasukan ka'anna yang berupa akhwatnya inna, jadi ka'anna ahmada dibaca nasab karena menjadi isimnya ka'anna. Kemudian menjadi asadun dibaca rofa karena menjadi khobarnya ka'anna, yaitu inna juga, yang artinya seakan-akan adalah singa. Contoh selanjutnya ada apa ini, lakinna. Contohnya adalah hadara zaidun lakinna aliyan lam yahdur. Contohnya itu hadara zaid lakinna aliyan lam yahdur, yang artinya Zaid telah datang tetapi Ali tidak hadir. Jadi hadara zaidun, Zaid telah hadir, lakinna aliyan, tetapi Ali lam yahdur, Ali tidak hadir, seperti itu. Jadi membalikan keadaan, penyanggahan. Jadi membalikan keadaan si Zaid dengan si Ali gitu. Kalau misalkan si Zaid hadir, si Ali tidak. Nah, si Ali tidak hadirnya itu karena menggunakan lakinna yang memiliki faidah lil istidrok. Selanjutnya adalah ala. La'ala itu memiliki faidah litaroji atau pengharapan. Nah, pengharapan pada
huruf la'ala di sini adalah pengharapan yang mungkin terjadi tapi sulit. Contohnya la'ala nasro qoribun. Mudah-mudahan kemenangan itu dekat, seperti itu. Jadi akan an-nasru qoribun asalnya. Kemudian dimasuki la'ala jadi an-nasru karena menjadi isimnya la'ala, kemudian qoribun tetap dibaca rofa karena menjadi khobarnya la'ala, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada akhwat inna yang lainnya, yaitu laita yang berfaidah litamani, yang berarti angan-angan. Nah, sama seperti halnya la'ala, yaitu pengharapan juga, tetapi laita di sini berangan-angan yang tidak akan mungkin terjadi, seperti itu. Jadi kita mengharapkan, kita berangan-angan, tapi hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai kapanpun. Contohnya, laita syababa ya'udu yauman. Sebelum kemasukan laita, syababa ya'udu yauman itu. Sya'udu ayas. Sebelum kemasukan laita, syababu ya'udu yauman. Laita syababa ya'udu yauman yang artinya andai saja masa muda kembali suatu hari. Jadi laita itu berandai-andai, tapi berandai-andai itu tidak mungkin terjadi sampai kapanpun. Beda halnya seperti la'ala yang berfaedah litaroji, pengharapan yang mungkin terjadi walaupun sulit. Yang asalnya asyababu jadi laita syababa, syababa menjadi isimnya laita, ina juga kemudian yang udunya menjadi khobar dari laita. Dalam contoh Al-Quran dan siasah syariah. Contoh dari Al-Quran itu dalam Quran surat Jin ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa annal masjida lillah. Al-ayah, jadi artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Al-masjidu lillahi. Berhubung ada anna, jadi wa annal masjida, karena al-masjida itu tadinya mubtada, kemudian dimasukkan inna, jadi isimnya inna yang dibaca nasab, kemudian lillah itu dibaca ajar karena menjadi majrur dari huruf jar yang berupa lam. Selanjutnya kedudukan lillah juga itu menjadi khobar juga dari khobarnya anna juga. Selanjutnya ada contoh dari kitab siasah syariah, kitab yang biasa menjadi acuan mahasiswa hukum tata negara. Contohnya annal wilayata amanatun yajibu adauha fi mawadi'a. Annal wilayata yang artinya itu sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah yang harus ditunaikan. Annal wilayata yang asalnya al wilayatu kemudian kemasukan annal wilayah, anna jadi al wilayata karena menjadi isimnya dari anna. Selanjutnya contoh selanjutnya dari kitab as-siasah, inna bani israila kanat tasusahumul anbiya, tasusahumul anbiya, yang artinya sesungguhnya Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Selanjutnya atau pengiroban inna atau anna itu huruf taukid maudhu'nya, kemudian i'rabnya itu mabni karena si inna ini adalah isim mabni. I'rabnya itu mabni, alamat i'rabnya tidak ada karena mabni atau secara mahal. Selanjutnya al-wilayata itu ismuhu atau isimnya inna, kemudian i'rabnya itu mansub dibaca nasab, alamat i'rabnya fathah. Kemudian ada amanatun itu khobaruhu atau khobarnya dari inna. Kemudian i'rabnya itu marfu atau dibaca rafa, alamat i'rabnya dhammah. Selanjutnya ada yajibu itu fi'il mudhari, i'rabnya marfu karena mu'rab. Selanjutnya alamat i'rabnya itu dhammah. Selanjutnya ada u itu maudhu'nya menjadi fa'il, i'rabnya itu marfu atau dibaca rafa, alamat i'rabnya dhammah. Selanjutnya ada haknya itu adalah isim domir, i'rabnya itu majrur tetapi alamat i'rabnya mabni. Haknya itu kenapa majrur? Karena si hak itu menjadi majrur karena hanya itu majrur dibaca jar karena menjadi bingung. Haknya itu majrur, ya cukup lah. Majrur, alamat i'rabnya mabni karena isim domir. Selanjutnya ada kalimat fi itu adalah kalimat huruf, i'rabnya itu mabni karena sejatinya kalimat huruf itu adalah mabni. Selanjutnya adalah kalimat mawadi'a. Nah, si mawadi'a ini adalah maudhu'nya sebagai isimnya isim ghair munsharif. Selanjutnya i'rabnya itu majrur, tapi alamat kasrohnya menggunakan fathah mawadi'a gitu karena isim ghair munsharif fi mawadi'a. Begitu aja mafa'ila.
Itu mungkin referensi dari kitab Matan Ajurumiyah, kitab kitab Matan Ajurumiyah saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan sedikit ngambil contoh dari kitab As-Siyasah Syariah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Kata penutup yaitu tabqad daulatul adilah wa in tabqad daulatul adilah wa in kanat kafiratan wa tafnad daulatud dhalimah wa in kanat muslimatan. Jadi akan tegak sebuah negara jika penegak hukumnya adil walaupun beragama non muslim. Tabqad daulatul adilah, akan tegaklah sebuah negara ketika penegaknya itu adil. Wa in kanat kafiratan, walaupun orang penegak agama yang adil itu adalah orang non muslim. Watafnad daulatul zalimah, begitupun sebaliknya sebuah negara akan hancur wa in kanat muslimatan jika pemerintahnya itu zalim sekalipun pemerintah tersebut agama Islam. Jadi alasan kenapa di Indonesia tidak diperbolehkan mengangkat orang non muslim menjadi pemimpin, padahal banyak orang muslim yang zalim, akan tidak keadilan seperti itu.